Kita lanjutkan pembacaan kitab Safinatul Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Kita sampai kepada pasal tentang sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, bermula dari pasal Syurutul Jum'ati sittatun, syarat-syarat sholat Jumat itu sittatun, ada 6. Antakuna kulluha fi waqti zuhri. Yang pertama, adanya sholat Jumat itu kulluha seluruhnya fi waqti zuhri, dilaksanakan pada waktu zuhur. Sebelum kita bahas syarat-syarat Jumat, kita perlu tahu dulu status hukumnya sholat Jumat. Perintah sholat Jumat itu termaktub dalam Al-Quran, dinas di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah. Jadi dalam Al-Quran ada nama surat yang namanya surat Al-Jumu'ah. Pada surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay' ila akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, apabila datang seruan, datang panggilan, miyaumil Jum'ah, pada hari Jumat, maksudnya adalah sholat Jumat. Fas'au, maka bergegaslah, segeralah, ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Zikrillah di sini para ulama menafsirkan untuk segera melaksanakan sholat Jumat. Kalau udah dengar azan sholat Jumat, segera kita penuhi panggilan sholat Jumat. Wa dzarul bay', maka tinggalkanlah jual beli. Ini perintahnya perintah wajib. Jadi sholat Jumat hukumnya wajib, fardu ain. Kalau udah datang seruan untuk sholat Jumat, maka kita tinggalkan urusan-urusan keduniaan. Yang jual beli, tinggalin jual beli. Yang jaga warung, tinggalin jaga warung. Kecuali dokter yang lagi operasi, itu beda lagi urusan dengan bahasanya. Gimana lagi operasi, tanggung ini ditinggalin, pasien mati ya. Yang darurat begitu. Kemudian yang apa saja yang urusan-urusan, kita jangan menganggap lebih penting cari duit. Kadang kadar keimanan kita karena lemah begini. Kadang kita lagi ramai-ramai ini, misalnya warung, pas azan Jumat sudah ramai-ramainya pembeli. Itu kita takut kalau kita tinggalin sholat Jumat, rezeki kita hilang. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih rezeki Allah, yang atur rezeki Allah. Kita jangan sampai hilang keyakinan kita terhadap itu. Jadi yang mendatangkan rezeki itu bukan usaha kita sebenarnya.
Usaha kita mah hanya ikhtiar. Ada orang yang kerja banting tulang keras keringat dapatnya dikit. Ada yang kerjanya biasa-biasa saja tapi dapatnya banyak. Kenapa? Karena yang urusan ngatur rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitanya aja yang yakinnya kurang. Iman kitanya yang masih lemah. Yang mereka tinggalin dengan sholat Jumat. Kalau di Mekah itu kalau waktunya sholat bukan hanya sholat Jumat, 5 waktu itu kan tinggalin semua dagangan, nggak dirapiin, tinggalin. Bergegas ke Masjidil Haram kalau di Mekah, bergegas ke Madinah, Masjid Nabawi kalau di Madinah. Ditinggalin aja itu yang dagang tinggalin, yang nyupir berhenti, dan nggak ada yang ngambil. Kalau kita mungkin nggak begitu ya, dia tutup dulu lah pintunya, lagi pinggir jalan. Beda di kita. Kalau di sini tinggal di waktu sholat, apalagi sholat Jumat. Jadi suruh tinggalin. Di sini yang disebutkan jual beli. Maksud jual beli adalah aktivitas kita yang berkaitan dengan bisnis. Ketika datang panggilan sholat Jumat, maka tinggalkan. Jangan takut ketukar. Ini keyakinan begini harus dipupuk dalam diri kita. Jangan sampai hilang. Ya buktinya kita sering ninggalin sholat, tetap aja begitu. Dan sholat tidak ada kaitannya sebetulnya dengan ada kan orang yang sholat pagi tapi lebih susah, ada yang gitu. Tapi di kata sholat terus bikinnya lancar. Sholat ukurannya bukan untuk rezeki, sholat itu kehidupan kita akhirat. Itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting kehidupan kita akhirat. Jadi sholat itu untuk persiapan kita menuju kehidupan yang abadi. Jadi nggak ada urusan sebetulnya. Tapi kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang akan memberikan kepada kita kelancaran dalam usaha. Keyakinan itu harus kita pupuk, jangan sampai hilang. Siapa saja yang diwajibkan sholat Jumat, nanti ada bahasa. Terutama yang diwajibkan sholat Jumat adalah orang Islam laki-laki balik berakal dan tinggal jadi penduduk suatu tempat. Di laki-laki, perempuan tidak wajib. Yang tidak wajib sholat Jumat perempuan, kemudian hamba sahaya, budak, sekarang nggak ada ya. Kemudian anak kecil dan orang yang sakit. Itu yang tidak wajib sholat Jumat. Jadi kalau ada laki-laki sehat, sudah balik beragama Islam, kemudian dia tinggal di daerah itu, kita di kampung kita kampung Mambulu, kita namanya mustautin, bukan mukimin. Beda antara mustautin dengan mukimin. Yang diwajibkan sholat Jumat adalah mustautin. Kita punya rumah di sini, tinggal di sini, alamat kita di sini, mustautin itu namanya. Penduduk asli. Kalau kita nyabak ke suatu daerah lebih dari 4 hari kita di sananya, itu kita termasuk mukimin. Tinggal di situ tapi bukan tempat asli kita di situ. Suatu saat akan kembali. Itu termasuk
termasuknya mukimin. Kalau mustautin adalah orang yang tinggal di situ, rumahnya di situ, alamatnya di situ, dan itu wajib sholat Jumat. Perempuan boleh nggak sholat Jumat? Boleh. Wajib nggak? Nggak. Sunnah juga nggak boleh. Jadi kalau ada orang perempuan sholat Jumat sah nggak ya? Sah sholat Jumat. Banda diwajibkan. Sudah diwajibkan. Jadi perempuan diwajibkan ada Jumat sholat zuhur. Anak-anak tidak wajib sholat Jumat, tapi sebagai orang tua kita harus membiasakan, mendidik anak kita supaya terbiasa sholat Jumat. Orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Jadi kalau kita lagi sakit, nggak enak badan, yang tidak memungkinkan untuk berangkat ke masjid, boleh tidak sholat Jumat, tapi tetap wajib sholat zuhur. Jadi kalau yang nggak sholat Jumat, jangan nggak zuhur. Kalau lagi sakit nih, nggak sholat Jumat, zuhur ganti. Jangan mentang-mentang orang sakit nggak wajib Jumat, zuhur juga kagak. Nggak begitu ya, zuhur. Jadi kalau orang yang tidak bisa Jumat karena uzur, maka dia menggantinya dengan sholat zuhur. Syarat-syarat sholat Jumat ada 6. Yang pertama, antakuna, adanya itu sholat Jumat kulluha seluruhnya fi waktu zuhri, pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu wajib dilaksanakannya pada waktu zuhur. Gak boleh sebelumnya. Gak boleh sebelum masuk waktu zuhur kita sholat Jumat. Walaupun ada yang berpendapat, sebagian kecil ada pendapat boleh sholat Jumat setelah waktu duha. Itu pendapat yang lemah. Zuhur 4 mazhab, baik Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu sepakat bahwa waktunya sholat Jumat yaitu pada waktu zuhur. Seluruhnya dari mulai 2 khutbah sampai sholat yang 2 rakaat itu mesti ada di dalam waktu sholat zuhur. Sholat zuhur kan dari jam 12 misalnya, habisnya waktu asar. Jadi boleh nggak sholat Jumat didirikan jam 2? Boleh, sah. Saya sepakat di masjid. Kita sholat Jumatnya ntar aja dari 2 itu bisa. Mana nggak umum di kita? Umumnya di kita pas waktu masuk sholat zuhur. Tapi boleh sholat Jumat didirikan jam 2, kenapa? Karena masih waktu zuhur. Bagaimana kalau misalnya kelewat udah mau asar, udah jam 3 misalnya. Sekarang misalkan sholat asar jam 3 lewat 15, jam 3 belum Jumat, didirikan sholat Jumat. Sekiranya cukup untuk 2 khutbah dan sholat Jumat, laksanain, sah sholat Jumat. Sampai sholat Jumat diabaikan sampai jam 3. Nggak ada di kita, nggak ada ya, di Indonesia nggak ada. Ini mah bisa, ini itu dibahas. Andaikan seperti itu gimana? Andaikan ini misalnya pas sholat Allahu Akbar habis waktunya, udah 2 khutbah nih, waktu zuhur habis. Bisa jadi karena khutbahnya kepanjangan sampai habis itu, hingga pas mau sholat udah masuk waktu asar. Gimana?
sholat zuhur, jangan sholat Jumat, sholat zuhur. Bagaimana kalau kita sholat Jumat ketinggalan berjamaah? Kan sholat Jumat wajib berjamaah, nanti ada lanjutannya wajib berjamaah. Syarat berikutnya wajib berjamaah, tidak sah sholat Jumat sendirian. Sholat Jumat dia yang khutbah, dia yang imam, dia yang makmum sendirian, tidak sah sholat Jumat sendirian. Tetap mungkin karena repot ya, atau karena sesuatu hal sehingga kita terlambat datang. Begitu nyampe masjid, udah rakaat yang kedua. Kalau begitu berarti kita kan jadi makmum masbuk. Kalau kita dapat satu rakaat yang terakhir, sah sholat Jumat itu. Begitu kita datang, imam masih baca surat misalnya baca surat, udah ayat yang terakhir kan berarti udah mau ruku, kita baru takbiratul ihram, Allahu akbar, imam ruku, kita ikut dulu. Kalau kita sempat ikut dengan imam ruku, berarti kita dapat satu rakaat. Sama dengan masbuk yang lain, kita ketinggalan maghrib, imam udah rakaat yang kedua, pas rakaat yang kedua kita sempat milu ruku sama imam, itu kita dapat satu rakaat. Walaupun tadi nggak sempat baca Fatihah, nggak sempat baca yang lain, kita yang penting dapetin rukunya imam. Kita ruku, sami Allahu liman hamidah, itu dihitung satu rakaat. Tapi kalau nggak dapetin rukunya imam, berarti kita nggak dapet satu rakaat. Nah, kalau sholat yang lain nggak masalah kalau sholat yang lain. Misalnya sholat isya, kita begitu sampai musola, ini imam udah sujud rakaat terakhir, ya nggak apa-apa, kita takbiratul ihram, Allahu akbar, langsung sujud. Nggak dapat tapi ya, nggak dapat satu rakaat. Begitu imam salam, kita lanjutin, jangan usolli lagi, udah usolli tadi, kan pas takbiratul ihram, nggak usah langsung aja diri baca Fatihah langsung. Baca Fatihah, surat, lanjutin berapa, berarti kalau isya 4 rakaat, kita dapat pahala jamaahnya. Jadi kalau kita lagi imam udah sujud nih, kita baru datang, jadi kita sujud lah. Takbiratul ihram dulu, niat sholat, saya niat sholat isya makmum karena Allah, udah langsung sujud. Nggak usah ruku dulu, kita nggak usah yang lain dulu. Bagaimana imam ketika imam itu ruku ya ruku, ketika imam sujud ya kita ikut sujud. Cuman kalau tidak tidak dapat rukunya bersama imam, itu nggak dihitung satu rakaat. Tapi kalau dapetin rukunya, kita nggak ketinggalan rukunya imam, dapat rukunya imam, tumanina, itu dapat satu rakaat. Jadi kalau sholat maghrib nih, misalnya kita ketinggalan, imam udah mau ruku, kita baru takbiratul ihram. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat, kamu karena Allahu akbar, langsung ikut ruku. Di rakaat pertama nih misalnya, berarti kan kita nggak dengerin Fatihahnya imam, tapi itu dihitung dapat satu rakaat. Kalau itu rakaat pertama, kita nggak usah nambah. Imam salam ya kita ikut salam, walaupun rakaat yang pertama kita dapatnya dari mulai ruku, jangan ditambah. Karena itu dihitung satu rakaat bagi makmum masbuk. Itu yang Fatihahnya ditanggung imam yang itu. Tapi kalau mulai dari awal bersama imam, wajib kita baca Fatihah.
nggak sah kalau kita nggak baca Fatihah. Tapi kalau masbuk tadi itu kondisinya masbuk, kita nggak baca Fatihah tapi dihitung 1 rakaat. Tapi jangan dijadiin kebiasaan. Enakan begini, jangan. Itu mah karena darurat ya. Karena darurat kita ketinggalan. Nah, kalau dapat rukunya imam kita 1 rakaat. Kalau sholat Jumat wajib dapat 1 rakaat dengan imam minimal. Jadi kalau ketinggalan 1 rakaat, kita boleh niat sholat Jumat namun karena Allah kita dapat 1 rakaat, begitu imam salam kita tambah 1 rakaat. Sah sholat Jumat. Walaupun tadi kita nggak dapat khutbah, ya. Tapi jangan dibiasain, bukan jadi kebiasaan, maksudnya darurat. Kalau gitu gue besok sholat Jumat pasti mau rakaat kedua. Oh kan dengerin khutbah, nggak boleh kalau begitu betul. Ini benar-benar darurat, kita nggak pernah darurat. Mungkin pulang kerja, mungkin habis buka bengkel masih kotor kan lama bersihnya, sampai di masjid telat, kondisinya begitu. Tetap boleh ikut sholat Jumat. Jadi begitu salam kita tambah 1 rakaat. Bagaimana kalau yang kayak tadi? Begitu kita nyampe imam udah ruku yang kedua, berarti kita pas sampai di situ nggak ikut ruku kan? Imam sujud, kita baru diri, berarti nggak dapat 1 rakaatnya imam, maka tidak sah sholat Jumat. Bagaimana kalau kita begitu niat sholat Jumat nggak apa-apa? Sholat pada Jumat rakaat, sholat pada Jumat bisa. Atau niat sholat Jumat, namun karena Allah Akbar. Begitu imam salam kita lanjutin 4 rakaat nambahnya. Oh jadi masih dapat makmumnya? Dapat makmumnya, tapi sholatnya zuhur. Nah ini dalam fikih uniknya di sini bab Jumat. Niatnya Jumat, sholatnya zuhur, dan itu sah. Niatnya Jumat, sholatnya zuhur. Ini unik di bab sholat Jumat itu banyak keunikan. Jadi kita niatnya sholat Jumat karena nggak dapat 1 rakaat, berarti kan harus wajib zuhur kita. Nggak mungkin kita Jumat sendirian, ngulang lagi. Makanya kita sholat zuhur. Tapi tadi kita ikut sujud ya, ke sujud, ikut duduk antara 2 sujud, ikut tahiyatnya imam. Tapi kita nggak dapat 1 rakaat, kurang dari 1 rakaat, maka tidak sah sholat Jumatnya berjamaah. Jadi kita tetap lanjutinnya sholat zuhur. Kalau begitu sah. Tapi kita dapatnya sholat zuhur. Ya. Tapi berjamaah. Niat di sholat Jumat, sholatnya sholat zuhur. Unik. Kemudian keunikan sholat Jumat lagi kayak tadi perempuan nggak wajib sholat Jumat. Sunnah juga enggak ya, sholat Jumat, tapi boleh. Kan yang sunnah nggak bisa ngegantiin yang wajib, nggak bisa ya. Sunnah ngebatalin yang wajib nggak bisa. Kayak kita misalnya lupa tahiyat awal kan sunnah. Kita bangun baca Fatihah kan itu wajib. Kita nggak boleh balik lagi ke sunnah. Tapi dalam bab sholat Jumat, perempuan yang sholat Jumat dia tidak wajib zuhur. Padahal dia nggak wajib sholat Jumat. Dia wajibnya sholat Jumat hukumnya mubah menggugurkan yang wajib ada di bab Jumat. Tapi di kita nggak lazim perempuan sholat Jumat karena bisa menimbulkan fitnah. Kalau sekiranya menimbulkan fitnah, maka dilarang perempuan sholat Jumat. Dan bagian nggak wajib bukan berarti haram perempuan
fitnah. Kalau menimbulkan fitnah haram itu. Yang mubah kalau membawa mudarat haram. Yang boleh kalau mendatangkan mudarat jadi haram. Ini baru satu ya. Satu dulu. Jadi harus dikerjakan di waktu zuhur. Masalah-masalah yang timbul kayak tadi, kalau kita ketinggalan, selagi dapat satu rakaatnya imam, sah sholat Jumatnya, tinggal nambah satu rakaat. Tapi kalau nggak dapat satu rakaatnya imam, kita nambahnya 4 rakaat, jadinya sholat zuhur. Kalau ketinggalan khutbahnya doang, kita nggak usah nambah apa-apa. Udah itu sholat 2 rakaat selesai. Dalam keadaan kondisi-kondisi yang darurat, jangan dijadikan kebiasaan. Bagusnya Jumat itu datang yang paling dulu, itu yang paling top, yang datang pertama nyampe di masjid. Sebelum, jangan sampai keduluan imam, kita datang lebih awal lebih bagus. Dan kita bahas sunnah-sunnah di mana. Jadi jangan sampai kita mengabaikan sholat Jumat untuk urusan-urusan yang kurang penting, apalagi sekedar main misalnya, nggak sholat Jumat, jangan. Nonton bola sampai nggak sholat Jumat, jangan. Jangan sampai urusan-urusan yang sepele menyebabkan kita meninggalkan urusan-urusan yang penting. Cukup ya, ada yang lain? Sholat wajib. Kalau kita sholat di rumah atau di sholat sendirian, kita wajib qomat dulu nggak? Nggak wajib, sunnah qomat. Iya wajib, apa harus berbaca? Jadi qomat, azan nggak wajib ya. Walaupun jamaah nggak wajib, statusnya sunnah. Kalau sendirian tetap sunnah. Tapi tetap kita baca qomat dulu. Qomat dulu sunnah. Tetap sunnah kita qomat dulu. Walaupun di rumah. Dan itu bukan wajib ya, sunnah. Sudah, tapi dibaca ya. Ya, kalau enggak tetap sah sholat, enggak pakai qomat kan enggak masalah. Jadi walaupun sendirian